Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tentang contoh soal dari pertemuan sebelumnya. Ya, nah sebelumnya saya mau ingetin tentang hukum kolom itu sendiri kan ada F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Selain itu, kata kuncinya adalah kalau muatannya bermuatan positif, berarti arahnya adalah keluar, ya. Kemudian, kalau muatannya negatif, berarti arahnya adalah masuk. Oke. Nah, di sini contoh soal dua muatan listrik A dan B terpisah sejauh 60 cm. Ya, berarti anggap di sini ada muatan A, kemudian muatan B sejauh 60, berarti jaraknya adalah 60 cm. Nah, berarti QA-nya itu sama dengan plus 6 mu kolom. Ya, perlu dirubah atau enggak? Ya, perlu. Berarti jadi berapa? 6 kali 10 pangkat min 6. Oke? Kemudian, di sini ada minus 6 mu kolom. Berarti ini punya siapa? Ini punya QB-nya. Minus 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ya. Jika gaya listrik di C sama dengan 0, berarti FC-nya sama dengan 0. Maka tentukan posisi muatan C sebesar 3 mu kolom. Berarti 3 mu kolom ini adalah punya si QC-nya. QC-nya 3 mu kolom atau 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, berarti kita taruh di mana nih muatan C-nya? Kita anggap taruh di sini. Ya, di antara A dengan B. Oke? Nah, cara penyelesaiannya gimana? Kita ingat bahwa sigma FC sama dengan 0. Dapat dari mana ini? Dapat dari soalnya. Nah, sigma FC ada siapa aja? Ada FAC, kemudian ada FBC sama dengan 0. Tahu dari mana? Tahu dari karena kan muatan C di sini ya. Berarti dia mendapat dua gaya dong. Dapat gaya dari A sama gaya B-nya. Nah, gaya A-nya kemana? A itu plus, berarti arahnya keluar. Ya, arahnya keluar. Berarti B arahnya masuk. Nah, berarti kalau kayak gitu, C kan arahnya plus ya. Kalau plus arahnya kemana berarti? Iya, kalau plus arahnya keluar. Berarti arahnya ke sana, ya. Berarti yang ke sana itu adalah FAC, ke sana adalah FBC, ya. Maka di sini bisa kita lanjutkan, boleh juga berarti karena dia berlawanan, berarti FAC dikurang FBC. Maka FAC itu sama dengan FBC. Baru kita lanjutkan ke rumusnya. Jadi FAC sama dengan FBC. Ya, rumus F tadi apa? Kaki. Berarti K QA QC per RAC kuadrat ya sama dengan K QB QC per RBC kuadrat. Ada yang bisa dicoret? Ya, K-nya kita coret, kemudian QC-nya kita coret juga. Sisa adalah QA sama QB. Di mana QA-nya bernilai 6 mu kolom atau 6 kali 10 pangkat minus 6. QB-nya berapa? 6 ya. 6 kali 10 pangkat minus 6 per RAC-nya berarti kita anggap di sini adalah R. Ya, berarti kalau kayak gitu dari A ke B itu 60 cm. Kalau dari A ke C-nya itu adalah R, berarti C ke B-nya berapa? Iya, karena AB sama dengan AC ditambah BC, AB-nya 60, AC-nya R, tambah BC-nya yang ditanya, berarti BC sama dengan 60 dikurang R, gitu. Berarti RAC sama dengan R kuadrat per RBC-nya berarti kita taruh 60 min R kuadrat. Tapi hati-hati, di sini kita masih dalam satuan senti, ya. Nih kita coret, bisa ya. Jadi kalau ada kuadrat berarti harus diapain? Iya, harus diakarin biar kuadratnya hilang. Jadi ini kita taruh akar, ini kita taruh akar. Sisanya adalah 60 min R sama dengan R.
Nah, berarti kalau kayak gitu gimana? 60 min R sama dengan R, min R-nya pindah jadi, iya R ya. Jadi R tambah R. Jadi 60 sama dengan 2R. Jadi R sama dengan 60 per 2 sama dengan 30. Ingat, satuannya adalah sentimeter. 30 cm dari mana? 30 cm dari QA. Seperti itu, oke? Lanjut, soal contoh 3. 3 muatan Q1, Q2, Q3 masing-masing bermuatan 100 μC. Berarti kita anggap di sini ada Q1, kemudian ada Q2, ada Q3. Kemudian dia menempati titik sudut segitiga sama sisi. Berarti kita anggapnya mereka semua membentuk sama sisi. Kemudian lagi bikin video. Nah, berarti panjang sisinya 30 cm, berarti kita taruh di sini 30 cm, di sini 30 cm, di sini 30 cm. Nah, Q1, Q2, dan Q3 masing-masing 100 μC. Kira-kira positif atau negatif? Iya, positif kalau nggak ditulis. Jadi di sini kita taruh positif, di sini taruh positif. Nah, yang ditanya, tentukan besar gaya listrik yang dialami Q1. Berarti Q1-nya kita lihat dulu. Q1-nya tadi muatannya apa? Positif. Ya, ini sorry. Q1-nya muatannya apa? Positif. Berarti positif arahnya kemana? Arahnya keluar. Nah, berarti arahnya ke sana, kemudian ke sana, atau ke sana, gitu kan. Nah, berarti kalau kayak itu, kalau gambarnya kayak gini, arahnya kemana? Nah, kita lihat. Q1, ya, dengan Q2. Positif. Ngedorong dong ya, positif kan arahnya keluar, berarti nggak mungkin masuk ke dalam ini. Jadi Q1-nya ke sana, jadi F12 ya. Kemudian yang Q3, karena dia di sini arahnya keluar, berarti nggak mungkin ke dalam sini. Jadi dia keluar sini. Di sini adalah F13. Oke? Nah, berarti sudut yang ngebentuk di sini berapa? Sudutnya bertolak belakang. Bertolak belakang nilainya sama. Jadi di sini 60 derajat, maka di sini juga 60 derajat. Caranya gimana? Caranya F1 sama dengan akar F12 kuadrat tambah F13 kuadrat ditambah 2 F12 F13 cos 60. Oke, kemudian baru kita masukin F12 udah ada belum? Belum, berarti kita cari dulu. F12 sama dengan Q1, Q2 per R12 kuadrat. Masukin nih. K-nya berarti 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya ya 100 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya 100 kali 10 pangkat min 6 per R12 kuadrat berarti tadi ya 30 ya. Atau 3 kali 10 pangkat min 1. Dirubah dulu ya, cm dirubah ke meter. Maka hasilnya 9 kali 10 pangkat min 4 ya, dikali 10 pangkat minus 3 per 3 dikuadratin jadi 9 kali 10 pangkat minus 2. Coret-coret. Jadi hasilnya, ya ini sama ini jadi 6. 6 dikurang 3 jadi 10 pangkat 3 Newton. Baru kita masukin 10 pangkat 3 dikuadratin tambah. Nah, F13 udah pasti sama dengan F12. Kenapa? Karena muatannya adalah sama, besar muatannya sama-sama 100 μC, panjang sisinya sama 30 cm. Jadi nggak usah kita hitung kembali. Jadi 10 pangkat 3 kuadrat ditambah 2 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3. Cos 60 berapa? Ya, cos 60 setengah. Maka kita coret-coret ya. Jadi hitung 10 pangkat 3 dikuadratin jadi 10 pangkat 6 tambah 10 pangkat 6 tambah 10 pangkat 6. Hasilnya berapa? Ya, jadi hasilnya 3 kali 10 pangkat 6 atau 10 pangkat 3 akar 3 Newton. Seperti itu. Jadi ini adalah F1-nya ya. F1 sama dengan 10 pangkat 3 akar 3 Newton. Seperti itu.